Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Unia Nuhar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai studi kasus aspek reproduksi ikan seriding Ambasis naula di perairan Teluk Pabean, Indramayu, Jawa Barat. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Torik Luhragiki, Saya Aulia Martasya. Saya Amalia Nembada. Saya Dela Novia. Saya Anjani Hanisti. Saya Kenya Priya Chandra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dela Novia. Berikut merupakan studi kasus mengenai ikan seriding, yaitu dengan spesies Ambasis nalua. Penelitian aspek reproduksi ikan seriding di Teluk Pabean dilakukan oleh Arianti et al. Pada tahun 2017 dengan tujuan untuk menganalisis aspek reproduksi ikan seriding yang meliputi nisbah kelamin, musim pemijahan, ukuran kali pertama matang gonad, fekunditas, dan tipe pemijahan di perairan. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Oktober 2015 di Teluk Pabean, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lokasi pengambilan contoh dibagi menjadi 3 zona berdasarkan daerah representatif teluk, yaitu bagian dalam teluk, bagian tengah teluk, dan bagian luar teluk. Next. Lalu selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengambilan ikan contoh dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan dengan menggunakan alat tangkap sero. Alat tangkap sero dipasang pada malam hari dan diangkat pada pagi hari oleh nelayan dan jaring udang dioperasikan pada saat turun lapangan. Lalu ikan seriding yang telah tertangkap kemudian diawetkan dengan formalin 10% untuk dibawa ke Laboratorium Biologi Makro 1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Saya, Torik Luhragiki, akan menyampaikan materi mengenai analisis laboratorium. Yang pertama, mengukur panjang total ikan seriding dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 1 mm, serta menimbang bobot tubuh ikan seriding menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram. Perlu dilakukan pembedahan terlebih dahulu untuk menentukan jenis kelamin karena ikan seriding tidak memiliki ciri seksual sekunder atau dimorfisme dan dikromatisme. Bobot gonad ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,001 gram, lalu diawetkan dengan formalin 4%. Dalam menentukan tingkat kematangan gonad dapat dilihat berdasarkan ciri morfologis gonad mengenai bentuk, ukuran pengisian dalam rongga tubuh, dan warna. FND 1979. Next. Berikut merupakan lokasi penelitian di Teluk Pabean, Indramayu. Next. Untuk mempermudah menghitung fekunditas, gonad yang telah diawetkan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, tengah, dan posterior. Masing-masing bagian mulai dari anterior, tengah, dan posterior ditimbang dan 5% dari bobotnya. Setelah itu diencerkan dengan aquades. Diameter telur diukur dengan mengambil masing-masing bagian yang mewakili anterior, tengah, dan posterior sebanyak 100 butir atau tingkat kematangan gonad 4. Kemudian, dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop pembesaran 4x10 dengan mikrometer okuler yang telah ditera dengan mikrometer objektif. Reti et al. 2017. Next. Selanjutnya saya Amalia Nembada akan menjelaskan tentang nisbah kelamin. Analisis data nisbah kelamin ikan dihitung dengan membandingkan jumlah ikan seriding jantan dan betina yang telah matang gonad atau pada tingkat kematangan gonad keempat dengan rumus NK sama dengan NC per NP, di mana NK adalah nisbah kelamin, NC merupakan jumlah ikan jantan, dan NP merupakan jumlah ikan betina. Hasil penelitian jumlah ikan seriding selama 7 bulan penelitian adalah 424 ekor, yakni ikan jantan sebesar 114 ekor dengan persentase 26,9% dan betina sebesar 310 ekor dengan persentase 73,1%. Dengan panjang total antara 32,04 sampai 112,63 mm dan bobot total antara 0,37 sampai 25,44 gram. Secara keseluruhan, nisbah kelamin ikan seriding jantan dan betina yang matang gonad atau pada
tingkat kematangan gonad keempat adalah 1:1,9, yakni tidak seimbang pada taraf 95%. Selanjutnya, ini merupakan tabel nisbah kelamin ikan seriding jantan dan betina yang pada tingkat kematangan gonad keempat. Nilai hitung X kuadrat yang lebih kecil dari X kuadrat tabel menunjukkan bahwa nisbah kelamin adalah 1:1. Nah, di sini ada lambang bintang-bintang, yakni nisbah kelamin tidak berpola 1:1. Pembahasan. Nisbah kelamin pada ikan seriding atau pada tingkat kematangan gonad keempat tidak mengikuti pola 1:1. Menurut Fazolal tahun 1996, mengatakan bahwa jika dianalisis berdasarkan jumlah kelas panjang, dominasi ikan betina terjadi pada selang kelas yang lebih besar, dan ikan jantan berada pada selang kelas yang kecil seperti ikan jenis Tosotes di perairan pesisir Johor dan Plagiochium di estuari Amazon. Penyebab selang kelas ini yakni taksa pertumbuhan ikan betina lebih tinggi dibandingkan ikan jantan. Perbedaan nisbah kelamin juga dipengaruhi oleh ketersediaan makanan dan laju pertumbuhan, tingkat kematian antara ikan jantan dan ikan betina. Selanjutnya, musim pemejahan. Pada saat musim pemejahan, selama bulan April sampai Oktober, ikan seriding mengalami perkembangan gonad. Frekuensi tertinggi dalam perkembangan dipimpin oleh ikan jantan, yang terdapat pada bulan September. Ikan jantan berjumlah 41 ekor, sedangkan ikan betina 45 ekor. Ikan seriding jantan ini banyak ditemukan pada bulan September dan Oktober. Dan untuk ikan betina terlihat pada bulan Mei, Agustus, September, dan Oktober. Dan itu terlihat diagramnya dari bulan September itu yang paling tinggi. Selanjutnya. Nilai rata-rata pada indeks kematangan gonad atau IKG selanjutnya selama ikan seriding jantan dan betina berfluktuasi sekitar antara 0,33964 sampai 0,8269. Ikan betina berkisar antara 2,3606 sampai 4,5380. Nilai IKG maksimum tersebut terdapat pada bulan September, sedangkan nilai IKG minimum terdapat pada bulan Agustus untuk ikan jantan dan bulan Juli dan untuk ikan betina. Next. Saya, Kenya Aprilia, akan menjelaskan mengenai ukuran ikan seriding kali pertama mematang gonad. Tingkat kematangan gonad atau TKG ditentukan berdasarkan tanda-tanda morfologi gonad, meliputi bentuk, ukuran, pengisian dalam rongga tubuh, dan warna ikan seriding. Ukuran ikan kali pertama matang gonad dihitung menggunakan metode pendekatan ukuran morfologi berdasarkan frekuensi kumulatif ikan yang matang gonad pada TKG ketiga dan keempat. Ikan seriding atau ambasis naula yang telah mengalami matang gonad dihitung fekunditas totalnya. Menurut Effendi tahun 1979, persamaan yang digunakan dalam menghitung telur secara grafimetrik adalah sebagai berikut, di mana fekunditas total sama dengan bobot gonad dibagi bobot gonad contoh dikali jumlah butir telur. Next. Selanjutnya, saya Andrianisti akan menjelaskan tentang fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur matang dalam ovari yang akan dikeluarkan pada waktu memijah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arianti Rahardian Zaid tahun 2017 terhadap aspek reproduksi ikan seriding di perairan Teluk Pabean Indramayu, Jawa Barat, analisis nilai fekunditas ikan seriding adalah sebagai berikut. Nilai fekunditas total ikan seriding yang diperoleh dari April hingga Oktober berkisar antara 3.451 sampai 32.465 butir dengan rata-rata yaitu 12.618, kurang lebih 6.156 butir dari 117 ekor ikan betina yang berukuran panjang total 70,37 sampai 112,63 mm dan bobot tubuh 5,61 sampai 25,44 gram. Koefisien korelasi yang didapatkan dari persamaan fekunditas terhadap bobot tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan fekunditas terhadap panjang total. Next. Perhitungan nilai total fekunditas ikan seriding ini dihitung melalui persamaan berikut. Fekunditas yang dihasilkan induk betina bervariasi. Menurut Raharjo dalam Arianti et al. 2017, ukuran ikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan fekunditas bervariasi.
Selain itu, spesies ikan, umur, kondisi lingkungan seperti ketersediaan makanan, suhu, musim, dan lain-lain juga ikut mempengaruhi. Saya, Turut Guru Kiki, akan menyampaikan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, ikan seriding pada Teluk Pabean mengalami nisbah dengan tidak menunjukkan pola 1:1 atau tidak seimbang. Pada setiap bulannya terjadi pemijahan dengan puncaknya di bulan September. Ikan seriding jantan mengalami kali pertama matang gonad dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan ikan seriding betina. Ikan seriding betina mengalami vakinitas dan menghasilkan 3.451 hingga 32.465 butir. Berdasarkan persebaran diameter telur, maka ikan seriding termasuk kategori ikan dengan tipe pemijahan bertahap. Arianti et al. 2017. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.